Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Ibadah kita pada pagi hari ini kita alaskan dalam nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai ibadah kita. Amin. Mari saudaraku, kita bersama menyembah Allah kita, Allah yang kudus, Allah yang maha tinggi, yang kepadanya kita serahkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Ku sembah Kau Allah maha kudus. Ku sembah Kau Allah maha kudus, ku tinggikan Allah maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah maha kudus, ku tinggikan Allah maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah maha kudus, ku tinggikan Allah maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah maha kudus, ku tinggikan Allah maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mau menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang maha tinggi, Allah yang senantiasa memelihara akan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, 1 minggu sudah berlalu dan kami masih meyakini kami ada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini Bapa, kami datang, kami mau beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan, ketika kami hadir untuk beribadah sekalipun mungkin secara online, tapi kami membawa hati kami, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, dan kiranya Engkau yang boleh mengampuni setiap dosa dan salah kami Tuhan, supaya kami layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami rindu ibadah ini boleh terjadi sesuai dengan kehendak dan pimpinan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Berita anugerah kita terambil dari Mika pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 42 ayat yang ke-12.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, hanya kepada Allah saja tempat kita berharap, karena Dia adalah Bapa yang senantiasa memelihara hidup kita. Mari bersama kita pujikan Bapa Sorgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Sorgawi bunga di padang Bapa menjaga. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun Ia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Ku tak gentar, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Ku tak gentar, Dia tak ingkar, karena Dia Bapa Sorgawi yang memelihara hidup kita. Mari bersama dengan segala orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan akan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Bapak, Ibu, Saudara, kita menyadari bahwa ada begitu banyak hal di dalam dunia ini yang tidak mudah untuk dimengerti. Bahkan bisa dikatakan kita hidup di tengah-tengah ketidakpastian. Namun dari segala ketidakpastian itu ada satu hal yang pasti, bahwa kita punya Allah. Allah satu-satunya tempat untuk kita andalkan. Dan hanya Dia yang mampu memulihkan segala sesuatu. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang baik, saat ini Tuhan adalah waktu bagi kami untuk duduk diam mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami yakin dan percaya firman yang akan kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami serahkan waktu pembacaan dan perenungan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah dengar ungkapan ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada kualitas. Atau ada harga, ada rupa. Saudara, ini merupakan satu ungkapan yang memiliki arti kurang lebih harga sebuah barang itu disesuaikan dengan keadaan barang. Nah, biasanya saudara, barang mahal itu adalah barang yang berkualitas tinggi. Dan sebaliknya, barang yang berkualitas tinggi biasanya harganya lebih pricey atau lebih mahal. Ya, sekalipun tidak selalu demikian. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah pernah belanja secara online gitu ya, atau di sebuah e-commerce tertentu, biasanya kita tidak akan asing dengan penilaian seperti ini. Ketika kita membeli suatu barang secara online dan pesanan kita sudah selesai gitu ya, atau sudah sampai di tangan kita, maka kita dihimbau untuk memberikan sebuah penilaian yang terkait dengan produk tersebut. Paling tidak saudara ada beberapa kategori penilaian yang diminta untuk diisi. Misalnya, bagaimana dengan harganya? Bagaimana dengan bahannya, bagus atau tidak? Bagaimana dengan kualitasnya? Apakah sesuai nggak dengan harga tersebut? Ya? Atau misalnya ketika kita membeli itu adalah sebuah makanan, penilaiannya akan berupa bagaimana rasanya, bagaimana kualitas dari makanan tersebut, sesuai nggak dengan harganya gitu ya. Saudaraku, penilaian seperti ini jika dilakukan dengan jujur tentu saja akan sangat menolong pembeli-pembeli yang lain, karena paling nggak ketika dia mau membeli sesuatu atau membeli produk tersebut dan membaca review atau ulasan dari orang-orang yang sudah membeli, dia akan melihat gambaran besar dari produk tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari ketika kita mau membeli barang, membeli makanan atau apapun itu, atau ketika kita mungkin menggunakan jasa tertentu, ada satu pertanyaan yang akan menjadi pertimbangan kita. Is it worth? Is it worth gitu ya? Apakah itu layak untuk dibeli? Saudaraku, memang secara umum kita tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita harus membayar sejumlah tertentu. Nah, kita dapat menerima dan fine-fine saja untuk membayar harga yang cukup mahal, asalkan barang yang kita terima itu memiliki kualitas yang baik. Atau makanan yang kita terima itu enak rasanya. Kita akan berkata, worth it lah dengan harganya gitu ya, sesuai lah dengan harganya. Tetapi saudara, ketika kita mendapati bahwa kualitas barang atau makanan yang kita beli itu tidak sesuai dengan harga yang kita keluarkan, maka kita akan berkata, nggak worth it. Nggak worth it membeli barang itu, nggak worth it membeli makanan itu. Dan kemungkinan besar kita nggak akan beli kembali makanan yang itu di toko yang itu gitu ya. Namun saudara, bagaimana dengan kehidupan spiritualitas kita? Apakah worth it untuk mempertahankan iman yang murni dan bersih? Apakah worth it untuk tetap setia dan berdoa, membaca Alkitab setiap harinya? Sedangkan kalau kita melihat, kita mengamati mungkin orang-orang di sekitar kita, nampaknya nggak ada bedanya tuh antara orang yang setia ibadah dan dengan yang tidak beribadah. Sama-sama bisa terpapar COVID. Nggak ada bedanya orang yang rajin baca Alkitab dengan yang tidak. Usahanya juga sama-sama tutup, pendapatan juga sama-sama menurun drastis. Apalagi mungkin ketika kita menemui bahwa teman kita, orang yang kita kenal yang nggak kenal Tuhan justru bisa lebih survive daripada kita. Mereka yang nggak berdoa kepada Yesus justru hidupnya masih bisa lebih bertahan, lebih aman dibandingkan kita yang setia kepada Tuhan. Saudaraku, di tengah kondisi seperti ini mungkin kita bertanya, apakah worth it untuk setia kepada Tuhan? Apakah masih worth it untuk mempertahankan kekudusan kalau hasilnya tuh sama saja dengan orang-orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan? Saudaraku, pertanyaan yang kurang lebih sama diajukan oleh seorang yang saleh dan beriman yang bernama Asaf. Asaf menuliskan pergumulannya ini dalam sebuah mazmur, yaitu Mazmur 73. Mari bersama kita membuka Mazmur 73. Kita akan membaca
Kita akan membahas pasal ini secara keseluruhan, namun kita akan membaca beberapa ayat saja. Yang terlebih dahulu kita akan baca di ayat yang ke-13. Mazmur pasal ke-73 ayat yang ke-13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Saudaraku, apa yang dimaksud Asaf atau pemazmur ketika dia mengucapkan hal ini? Apakah dia pun merasa gak worth it untuk percaya kepada Tuhan selama ini? Is it worth it to walk with God? Is it worth it to trust in God? Apa yang sebenarnya terjadi sampai Asaf bisa berkata seperti ini? Sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Atau dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan, percuma saja aku menjaga hatiku bersih. Tak ada gunanya aku menjauhi dosa. Dengan kata lain mungkin Asaf berkata, gak worth it. Sia-sia. Percuma dengan apa yang sudah dilakukan sejauh ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada kondisi Asaf pada saat itu? Mari kita membaca dari awal bagian ini. Mazmur 73 ayat 1 sampai 12. Pergumulan dan pengharapan Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Saudaraku, Mazmur ini sebenarnya diawali oleh penyataan akan keyakinan iman Asaf. Di ayat yang pertama dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Beberapa terjemahan lainnya menerjemahkan surely atau truly God is good to Israel. Sungguh atau pasti Allah itu baik kepada umatnya. Saudaraku, ketika Asaf mengatakan ini tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebaikan Allah. Bahkan ini bisa dikatakan satu statement akan keteguhan hatinya, keyakinan hatinya tentang siapa Allah yang dia percaya. Allah itu baik. Allah itu baik dan itu tidak terbantahkan. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi di ayatnya yang kedua, saudara, tampaknya ada pergeseran di sana. Salah seorang penafsir berkata, here begins the narrative of a great soul battle, a spiritual marathon. Disinilah dimulai narasi pertempuran jiwa yang hebat, sebuah maraton spiritual. Kenapa saudara bisa begitu? Karena dalam ayat yang kedua ini Asaf berkata, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Atau dengan terjemahan yang lain berkata, tetapi aku sudah bimbang, kepercayaanku hampir saja hilang. Apa yang terjadi saudara? Ayat yang ketiga Asaf melanjutkan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Itulah kenapa seorang penafsir mengatakan great soul battle gitu ya, suatu pertempuran jiwa yang hebat. Karena disinilah Asaf mulai mempertanyakan maksud Tuhan, pekerjaan Tuhan. Karena dia mendapati bahwa kenyataan yang dia lihat saat itu berbeda dengan apa yang dia diyakininya. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang fasik, orang-orang jahat bukannya menderita, bukannya dibinasakan, dihukum oleh Tuhan. Sebaliknya mereka hidup dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh kemujuran dan kebahagiaan. Kita bisa melihat jelas apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik pada saat itu gitu ya. Ayat yang keempat sampai yang ke-12 menggambarkan apa yang terjadi waktu itu. Sebab mereka tidak menderita sakit, badan mereka kuat dan sehat. Mereka tidak menanggung susah,
tidak ditimpakan kemalangan seperti orang lain. Mereka itu bersikap sombong, mereka bertindak dengan kekerasan. Hati mereka tertumpah kejahatan, mereka sibuk dengan rencana-rencana jahat. Mereka mengejek, mengata-ngatai, dengan sombong mereka menindas. Mereka menghujat Allah di sorga dan membual kepada orang-orang di bumi. Sehingga umat Allah pun berbalik kepada mereka dan percaya kepada omongan mereka. Dan kata mereka, Allah gak tahu, yang Maha Tinggi tidak mengerti. Begitulah keadaan orang jahat. Hidupnya tenang, hartanya terus bertambah. Itu menurut terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Orang-orang fasik ini mereka mengejek Allah dan menganggap Allah tidak tahu, tidak mengerti akan perbuatan yang sudah mereka lakukan. Itu ya yang Asaf saksikan dalam kehidupan orang-orang fasik. Sehingga saudara di ayat yang ke-13 ini nampaknya menjadi titik terendah dalam perjalanan iman Asaf. Dia katakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tak bersalah. Karena kenyataannya di ayat 14 dikatakan, sepanjang hari aku kena tula dan kena hukum setiap pagi. Percuma saja aku menjaga hatiku bersih, tak ada gunanya aku menjauhi dosa. Sebab sepanjang hari aku ditimpa kemalangan, setiap pagi aku disiksa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, pertanyaan yang sama bukan? Dengan apa yang kita ungkapkan di awal tadi. Apakah masih worth it untuk mempertahankan kemurnian iman kita? Apakah masih worth it untuk tetap setia kepada Tuhan di tengah segala kondisi yang kita alami saat ini? Sedangkan fakta hidup sama saja atau bahkan lebih terpuruk daripada orang-orang yang tidak ikut Tuhan. Kita mungkin bisa dengan semangat ikut Tuhan dengan setia, kita bisa bayar harga, kita bisa menjadi seorang yang begitu saleh, asalkan yang kita dapatkan sesuai dengan harga yang mahal itu. Hidup kita aman, kita dilindungi, kita dipelihara oleh Tuhan, kita dijauhi dari sakit penyakit, kita nggak kena COVID. Itu kan worth it. Tapi kenyataannya begitu pahit. Realitas yang kita alami rasanya tidak selaras dengan apa yang kita yakini di ayat yang 1. Bahwa Tuhan itu baik kepada mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hatinya. Tapi kenapa kenyataannya berbeda? Kita bertanya-tanya kepada Tuhan atas apa yang sudah Dia perbuat. Namun semakin kita bertanya, semakin kita tidak mengerti. Semakin kita tidak menemukan jawabannya. Saudaraku, ada kalimat yang terkenal yang mengatakan everything happens for a reason. Ya, segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan, untuk sebuah alasan. Tetapi terkadang tidak segala sesuatu dapat dijelaskan. Segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan. Tetapi terkadang tidak segala sesuatu dapat dijelaskan. Memang ada hal-hal dalam dunia ini yang tidak mudah untuk kita mengerti. Tidak mudah untuk kita pahami. Dan ketika kita dalam pergumulan iman seperti ini, kita mungkin bisa mengalami kepahitan rohani. Kita bisa mengalami kemunduran iman. Dan hal ini pun membuat Asaf bergumul di hadapan Tuhan. Kita bisa lanjut membaca ayat yang ke-16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat yang ke-21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Asaf pun tidak mengerti apa yang diperbuat oleh Tuhan. Bahkan dia berkata, hatiku terasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Namun dalam keadaan seperti ini, ada satu hal yang Asaf yakini. Ada satu hal yang Asaf lakukan. Di ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Saat Asaf tidak mengerti, ia tidak tergesa-gesa menyimpulkan dan mempersalahkan Tuhan. Sebaliknya ia menghampiri Allah, dia masuk ke baitnya yang kudus untuk berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Dan Tuhan menyatakan akan jawabannya. Ketika Allah memperlihatkan akan realitasnya, Asaf kembali kepada imannya yang semula. Dia belajar bahwa Tuhan itu benar, Tuhan adalah Allah yang adil. Dan Tuhan tetap adalah Allah yang baik di tengah-tengah segala kondisi yang tidak dia mengerti pada saat itu. Saudaraku, satu hal yang dilakukan Asaf ketika tidak mengerti maksud Tuhan adalah tetap mendekat kepada Allah. Tetap beriman kepada Allah. Dia berkata, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu.
Terjemahan aslinya berkata, seperti binatang liar aku di dekat Tuhan. Suatu ungkapan di mana Asaf menempatkan diri sebagai binatang liar yang tidak ngerti, yang tidak paham, begitu bodoh akan pekerjaan yang sudah Tuhan kerjakan. Namun inilah yang menjadi titik balik dalam pergumulan iman Asaf. Asaf memahami betapa dia tidak mengerti dan dia tidak bisa paham akan pekerjaan Tuhan. Tapi dia mau tetap mendekat kepada Allah. Dia percaya kepada hatinya sekalipun dia tidak bisa memahami pekerjaan tangan Tuhan. Kenapa saudara? Karena di ayat yang ke-23 Asaf berkata, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ayat ke-24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudaraku, kenyataannya memang ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak mudah untuk kita pahami. Ada hal-hal yang begitu sulit untuk kita mengerti, tapi mau tidak mau harus dihadapi. Mungkin seperti Asaf, kita pun bertanya-tanya tentang banyak hal di dunia ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi kepala kita, khususnya mungkin yang terkait dengan kondisi COVID saat ini, kondisi dunia saat ini. Kasus COVID yang kembali meningkat, yang kita mungkin pikir waktu 1 bulan yang lalu, dengan distribusi vaksin yang sudah semakin banyak, wah COVID ini akan semakin meredah gitu ya. Kita mulai muncul secerca harapan bahwa oke, ini akan berlalu. Tetapi tidak begitu lama muncul varian-varian baru yang lebih mengerikan. Semakin banyak yang terkonfirmasi positif, bahkan mungkin orang-orang dekat kita yang terpapar COVID, kerabat-kerabat dekat kita, atau mungkin orang-orang yang kita kenal satu persatu dipanggil oleh Tuhan. Ditambah saudara dengan PPKM darurat yang sementara berlangsung yang kita tidak tahu sampai kapan, apakah sampai tanggal 20 saja ataukah diperpanjang. Penutupan toko-toko atau usaha yang non-esensial rasanya membuat kondisi dunia ini semakin sulit. Sampai saudara ada istilah-istilah tertentu gitu ya, atau singkatan-singkatan tertentu dari PPKM dengan versi masing-masing gitu ya. Ada yang berkata PPKM itu pedagang pekerja kembali mumet. Itu versi pekerja gitu ya. Atau versi anak kos, pala pusing, kurang money gitu ya. Pusing kepalanya karena kurang duit. Atau ada orang juga yang memberikan satu kepanjangan dari PPKM, perhatian-perhatian, keuangan menipis gitu ya. Ekonomi semakin sulit, toko-toko ditutup, ada mungkin yang gak dapat gaji dan lain sebagainya. Sampai ada yang berkata PPKM itu pelan-pelan kita mati. Ya kalau kondisi akan terus begini ya, mungkin akan banyak orang yang dirugikan. Namun ada juga yang optimis saudara, yang berkata PPKM itu pandemi pasti kan menghilang. Dan ada juga dari versi orang percaya, PPKM, percayalah pasti Kristus menolong. Amin saudara. Saudaraku, kita terus bertanya-tanya dan mungkin kita pernah berpikir untuk give up. Kita menyerah, kita berhenti berdoa, gak ada gunanya lah kita berdoa, gak ada gunanya lah kita baca Alkitab. Toh kondisi negara kita paling gak tetap aja sama seperti ini. Ditambah lagi dengan absennya kita dari persekutuan-persekutuan online, saudara seiman kita merasa tidak ada penguatan sama sekali. Banyak yang mulai mengalami kemunduran rohani. Tidak ada hal yang bisa mendorong kita untuk tetap bertahan. Dan mungkin ketika pagi ini saudara sedang mendengarkan firman ini pun, mungkin sebenarnya saudara pun sudah kehilangan minat untuk beribadah. Kita beribadah mungkin karena ya wajib orang Kristen. Kita beribadah karena dipaksa oleh pasangan kita, oleh suami atau istri kita. Kita menatap layar tapi hati kita dingin. Dan kita berpikir gak ada gunanya kita ibadah. Ibadah ini gak akan mengubah realitas pergumulan yang aku hadapi. Saudaraku, tapi seorang Rick Warren menuliskan seperti ini. Instead of asking God why, you need to learn to trust God in things you don't understand. Daripada kita bertanya kepada Tuhan, mengapa? Kau perlu belajar untuk percaya kepada Tuhan dalam hal-hal yang tidak kamu mengerti. Atau mungkin kembali ke statement tadi yang everything happens for a reason. Yes, everything happens for a reason. I may not understand it now, but God does. And that is all that matters. Aku mungkin gak ngerti sekarang, tapi aku tahu Allah itu mengerti. Dan hanya itu yang penting. Dan senada dengan itu bergema di telinga kita apa yang menjadi pesan dari Charles Spurgeon yang mengatakan, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. And when we cannot trace his hand, we must trust his heart.
Di saat kita nggak ngerti kenapa semua terjadi, marilah kita belajar untuk tetap percaya akan hati Tuhan, akan kebaikan hatinya, tetap berharap kepadanya bahwa dia tetap Allah yang tahu yang terbaik. Dia Allah yang tidak meninggalkan kita di belakang ketika kita lemah dan kita tidak mengerti. Dia Allah yang memegang tangan kita, menuntun kita, dan mengangkat kita. Lebih daripada itu, Asaf menuliskan di ayat ke-25 sampai 28. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Di tengah keterpurukannya, Asaf menyadari bahwa ada satu hal yang paling penting yang tidak akan bisa direnggut dari hidupnya, yaitu Allah sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Saudaraku, seringkali ketika kita kehilangan semua yang kita miliki, ketika kita tidak mendapatkan semua yang kita dapatkan, semua yang kita inginkan atau kita ekspektasikan, bukankah kita baru dimengertikan akan apa artinya hidup ini? Kita baru dimengertikan akan apa yang paling berharga sebenarnya dalam hidup kita. Ketika semua kekayaan materi kita diambil oleh Tuhan, ketika semua kesehatan bahkan kekuatan fisik kita direnggut dari kita, ketika semua kenyamanan dan rasa aman lenyap dari pandangan kita, apa yang membuat kita masih bisa berdiri dengan tegak? Yaitu ketika kita menyadari bahwa kita masih memiliki yang terbaik dan yang paling berharga yang tidak akan bisa direnggut dari kita. Itulah satu-satunya kekuatan dan harapan kita. Itulah satu-satunya penopang yang menolong kita untuk tidak terpuruk dan hancur. Dan apa yang terbaik itu? Allah sendiri. Kita bersyukur di dalam Allah, kita telah memiliki yang terbaik. Suatu relasi yang tidak bisa direnggut dari kita. Allah sendiri yang menjadi bagian kita, milik kita, dan tidak pernah bisa direnggut dari kita. Lydia Brownback dari Westminster Theological Seminary yang juga menulis banyak buku dan juga pembicara di banyak conference, dia menuliskan seperti ini. If we get our eyes off ourselves, our problems, our wants and lacks, and of what everyone else seems to have, we realize how blessed we really are just for having Him. Jika kita mengalihkan pandangan kita dari diri sendiri, masalah kita, keinginan dan kekurangan kita, dan dari apa yang tampaknya dimiliki oleh orang lain, kita menyadari bahwa betapa diberkatinya kita sebenarnya hanya karena memiliki Dia, memiliki Tuhan. Bukankah Roma 8 mengatakan kepada kita, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya bahkan pedang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, dunia mungkin bisa merenggut akan tabungan kita. Dunia mungkin bisa merenggut akan kesehatan, kekuatan fisik kita. Dunia mungkin bisa merenggut keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Namun tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan itu jauh lebih daripada apapun. Itu lebih dari cukup buat kita. Asaf menyadarinya sehingga dia bisa mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki Dia? Sudahkah kita menjadi miliknya dan Dia menjadi milik kita? Beranikah saudara kita bisa mengatakan, bahkan bisa berteriak, dunia bisa merenggut hartaku, dunia bisa merenggut kesehatanku, kenyamananku, harga diriku, bahkan keluarga dan apapun yang aku miliki.
Tapi tidak ada satupun yang dapat merenggut Tuhan dari hidupku. That's okay, karena aku masih punya Allah. Allah yang mengasihi aku dengan caranya. Allah yang tidak bisa direnggut dari hidupku. So, is it worth it untuk percaya kepada Allah di tengah semua hal yang tidak bisa kita pahami? Yes, it's worth it. It's really, really worth it. Karena Dia adalah bagian terbaik yang kita miliki. Yang tidak bisa diambil dari hidup kita. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala kita. Asaf bisa berkata, selain Kau, tiada yang lain Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudaraku, biarlah ini boleh menjadi suatu pujian yang juga menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan selain Kau tidak ada yang lain yang ada padaku di surga. Selain Kau Tuhan tidak ada yang lain yang kuinginin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita pujikan pujian ini. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, kami tahu kalau ada begitu banyak pertanyaan yang terlintas dalam kepala kami. Semakin kami mencari tahu jawabannya, mungkin kami semakin tidak menemukannya.
Semakin kami mencoba untuk mengerti seperti Asaf, kami pun kesulitan. Ada begitu banyak hal yang terjadi khususnya terkait dengan kondisi dunia ini yang membuat kami takut, membuat kami khawatir. Dunia mungkin bisa merenggut akan harta kami. Dunia bisa merenggut akan kesehatan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Tapi satu bagian yang tidak dapat direnggut dari kami adalah Engkau. Engkau adalah bagian kami. Engkau tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Tuhan, biarlah di tengah ketidakmengertian kami akan hidup ini, satu hal ini yang terus akan kami yakini. Kami tetap akan percaya kepada Tuhan karena kami tahu Engkau Allah yang baik. Kami tetap akan berharap kepada Tuhan karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak merancangkan segala sesuatu mendatangkan kecelakaan kepada kami. Tapi Engkau merencanakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, biarlah ini boleh menjadi satu penguatan, menjadi suatu penghiburan bagi setiap kami. Kami tidak akan menyerah, kami akan terus beriman, kami akan terus berharap, kami akan terus percaya kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa membawa akan bangsa dan negara kami yang kami kasihi. Tuhan, terkait dengan kondisi bangsa kami saat ini, COVID yang masih terus ada dan merajalela. Tuhan, kami mohon, Tuhan yang boleh memberkati akan pemerintah kami. Berkati mereka Tuhan agar mereka juga boleh mengambil keputusan-keputusan yang bijak. Berkati mereka Tuhan agar apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka anggap baik, itu pun sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati presiden kami, berkati seluruh jajaran pemerintahan yang sudah berupaya juga untuk melakukan bagian mereka. Biarlah Tuhan yang tolong. Dan kami pun sebagai rakyat, kami juga memohon pimpinan-Mu, kami mohon hikmat dari-Mu, supaya kami pun juga boleh melakukan bagian kami. Kami tetap boleh menjaga akan segala sesuatu yang sudah dituntut bagi kami. Kami bisa menjaga sesuai dengan prokes yang ada. Kami bisa lebih menjaga diri kami, supaya kami juga bisa memutus akan tali rantai COVID-19 yang ada ini ya Tuhan. Kami juga menyerahkan akan gereja-Mu. Kami menyerahkan untuk seluruh anak-anak Tuhan yang ada. Ada banyak jemaat-Mu, ada banyak anak-anak Tuhan yang juga ikut terdampak dari COVID ini, khususnya dengan adanya penutupan toko-toko atau usaha yang ada, yang membuat juga anak-anak Tuhan juga mungkin begitu khawatir. Tapi kami mohon biarlah Tuhan, situasi seperti ini bukan membuat mereka jauh daripada Tuhan, tapi justru membuat mereka lebih lagi mengandalkan Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap menaruh pengharapan kepada Engkau saja ya Tuhan. Dan kami pada akhirnya berdoa juga untuk keluarga kami. Kami memohon Tuhan juga yang boleh menjaga akan kesehatan keluarga kami. Kami mungkin masih beraktivitas di luar karena tuntutan yang ada. Tapi kami mohon Engkau yang boleh jaga dan lindungi kami. Bagi keluarga kami juga yang sedang sakit, biarlah Tuhan juga yang memulihkan. Dan bagi kami yang masih sehat, kami percaya ini juga semua adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan yang tolong kami untuk tetap boleh menjaga akan kesehatan kami. Terima kasih Bapa untuk doa-doa yang kami naikkan ini. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kami mau menutupnya dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan secara ditransfer, bisa langsung kepada rekening gereja Postpay Istana Regency, ataupun jemaat bisa mengumpulkannya di rumah, dan nanti ketika kita bisa beribadah di gereja, kita bisa membawa kembali ke rumah Tuhan. Sementara kita mempersiapkan persembahan kita mau pujikan dari KPPK 353, Hidup Ini Kuserahkan.
kasih-Mu membakarku, ku serahkan diriku. Kasih-Mu membakarku, ku serahkan diriku, dan semua milikku hanya serah padamu. Dibasuh di dalam darah-Mu, garku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Dibasuh dalam darah-Mu, dibasuh di dalam darah-Mu, garku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang baik. Engkau bukan cuma memberikan kehidupan bagi kami, Engkau memberikan juga keselamatan, bahkan berkat-berkat yang masih boleh kami nikmati sampai hari ini. Sekalipun dengan segala kondisi yang sulit saat ini, kami masih boleh memberikan persembahan, dan kami berikan persembahan ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati para majelis yang akan mengelolanya, berkati setiap kami Tuhan, supaya kami terus boleh memberikan bukan hanya materi kami, tapi hidup kami, jiwa kami, keseluruhan hidup kami boleh pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri akan kebaktian kita pada hari ini. Doksologi, dan kita akan terima berkat doa berkat. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya kepadanya. Tetap berharap kepadanya di tengah segala ketidakmengertian kita akan kondisi dunia ini. Dan Allah Tritunggal akan menolong kita. Mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna yang menyelamatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil waktu teduh sejenak, ibadah kita telah selesai. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman terkait dengan kegiatan gereja kita. Untuk ibadah minggu depan, kita akan terus melihat kondisi yang ada, apakah sudah bisa onsite ataupun masih tetap online. Namun kami berharap setiap kita tetap boleh mengarahkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, sekalipun mungkin akan tetap ada online. Dan nanti untuk info selanjutnya akan diumumkan di grup. Dan untuk kegiatan yang lain, baik itu persekutuan doa masih terus diadakan secara online melalui Zoom. Jemaat diajak, diundang untuk terus boleh berdoa bersama-sama setiap hari Rabu pukul 8 malam. Dan link tetap akan dibagikan di grup. Dan kemudian untuk persekutuan pemuda juga setiap hari Sabtu pukul 7:30 dan juga untuk remaja
setiap dua minggu sekali gitu ya, pukul 4 sore setiap hari Sabtu. Demikian warta jemaat kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.